Jadi dia cempe itu nanti sudah kuat, sudah sehat, sudah bisa memahami induknya. Jadi kalau di koloni dengan indukan lain, anaknya nggak keliru kalau nyusu ke mboknya karena sudah saking kenal dan paham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di Slawe Farm, teman-teman. Pabrik cempe ya, Mas ya? Ya, ini. Pabrik cempe di Mojokerto. Hari kita di kandang apa, Mas? Ini kita di bloknya Domba Merino, Domba teman-teman. Merino, ya. Ini paling salah satu domba paling tak senengnya, Mas. Lucu soalnya. Karena boneka, teman-teman. Wajah itu sudah kayak boneka ya, Mas ya. Ada bulunya juga tebel. Domba lucu. Tadi yang seperti kemarin video kita bahas kan memang di sini ternak ya, Mas ya, breeding ya. Breeding kita. Dengan populasi sekarang berapa, Mas? 1125. 1125. 1125, terus kemarin ada yang beranak 2 berarti 1000. Tadi ada yang lagi. Oh, tadi ada beranak lagi berarti 4. 1000 berapa tadi? Jadi 1125 ditambah 4 1129. Nanti ya, tadi ada yang beranak, teman-teman. Iya, tadi pas ke sini ada. 2 ya. Nah, ini Mas, teman-teman tanya gimana sih cara Slawe Farm breeding? Iya. Baik, teman-teman. Kita di Slawe Farm, kandang kita ini lokasinya di Pacet, Mojokerto, teman-teman. Jadi kita mengawali breeding itu pertama kita jelas memilih indukan yang siap kawin. Itu harus, nggak mungkin kita pilih cempe baru kita koloni gitu, nggak mungkin. Jadi satu, indukan siap kawin. Siap kawin ini ukurannya dia matang secara kelamin, dia juga secara bobot tubuh memang sudah siap untuk dikawini, sehingga kalau dinaiki pejantan ya kakinya nggak patah, dia memang sudah siap kawin. Nah, standar kita di Slawe Farm, satu dari sisi usia biasanya 6 bulan ke atas. 6 bulan. Lebih tepatnya kalau kita breeding itu baiknya ngambil yang betina umur 8 bulan. 8 bulan biasanya ke atas. Umur 8 bulan ke atas. Ya, 8 bulan ke atas. Itu doro ya, Mas? Doro, ya. Masih belum bunting. Itu yang pertama. Jadi kita pilih indukan yang sudah siap untuk pacak atau siap kawin. Nah, itu umur kurang lebih umur yang 20. Kok ada yang lepas satu? Lepas satu, Mas. Ya, enggak apa-apa. Jadi itu terus setelah kita pilih indukan-indukan tadi, biasanya juga dari bobot badan. Dari bobot. Mas, nanti di itu enggak? Oh iya, sebentar saya pisah dulu ya. Iya, nanti berapa? Kayaknya kok Yang mana tadi, Mas? Yang ini. Super. Oh, pejantan ya yang lepas tadi. Iya. Jantannya lepas terus koloni. Nah, ini mengkoloni, teman-teman ya. Ini koloni betina. Bentar, gimana? Tidak apa-apa, biar dibantu anak kandang aja. Lanjut tadi. Ya. Secara. Jadi pertama betina yang siap kawin, usia kurang lebih 8 bulan. Ya. Yang kedua bobot badan 35 ke atas. 35 ke atas. Artinya kalau menggunakan bobot 40 itu lebih bagus. Jadi kalau jenisnya atau jenisnya itu kita kalau di sini yang memang betinanya yang cross texel kita pilih. Jadi minimal ya di bobot 35 ke atas. Ya. Minimal 35 kalau secara bobot. Ya. Nah, terus yang kedua setelah betina itu siapkan satu pejantan pemacek. Itu, siapkan satu pejantan pemacek. Kayaknya dikejar-kejar yang ini. Ini bener-bener jumbo ini. Super. Wah, gak apa-apa, Mas ya? Gak apa-apa, wis. Gak apa-apa. Maksudnya mau saya pisah tapi ya. Iya. Tadi lepas. Pejantan dibuka langsung dibuka. Iya. Kita
Biar aja. Jantannya 2 ya Mas? Iya, jadi bisa berantem loh. Nggak ada talinya ya Mas? Nggak ada talinya. So, ayo bro. Nah. Aman. Nah ini. Soalnya diseruduk-seruduk. Iya. Nggak apa-apa ya videonya ada ini. Kita nggak biar natural. Iya, natural teman-teman. Ini di kandang koloni tadi lepas satu pejantannya lari ke sini. Koloni satu. Kan kalau betinanya sudah bunting kalau dikejar-kejar kan khawatir rawan iya. bisa apa? Keguguran. Lanjut tadi di jantan ya Mas Dika ya? Jantan. Ya, untuk jantan pemilihan ini apapun jenisnya ya Mas Dika ya? Ya apapun jenisnya ya sementara kita kalau di sini memang prakteknya kita betina yang cross texel. Ya betul. Nah jadi setelah siap betina indukan teman-teman siapkan satu pejantan. Jantan. Ya bibit unggul satu dari posturnya. Iya. Dari jenisnya teman-teman seperti apa misalnya kepingin yang F1 Dorper bisa kalau pilih yang paket ekonomis ya. Iya. Pejantannya bisa F1 Dorper atau kalau ada dana lebih bisa datangkan full blood. Iya. Entah mau apa dan lain sebagainya, bisa Dorper, Suffolk dan lain-lain. Tapi intinya kita siapkan betina itu minimal kalau mau lebih bagus di satu koloni 20 betina. 20 betina ya? 20 betina, satu induk, satu pejantan. Kalau tadi kan betinanya ada usia 8 bulan atau bobot 35. Kalau pejantan gimana Mas Dika? Kalau pejantan biasanya kita pakai bobot yang satu secara umur dia 1,5 tahun. Secara umur 1,5 tahun. Udah mateng wis. Ya. Siap kawin, siap pacek. Jadi umur minimal 1,5 tahun bisa dilihat nanti dari gigi. Dari gigi ada yang sudah poel 1 gitu bisa dilihat atau sudah powel 2 itu juga ada kadang seperti itu yang 1,5 tahun. Sebenarnya usia 1 tahun sudah bisa, cuman biar lebih anakannya itu lebih mantap, lebih bagus. Biasanya kita pakai yang sudah usia di 1,5 tahun pejantan. Setelah itu kita koloni teman-teman. Ya, bobot Mas. Oh ya bobot. Bobot kurang lebih kita minim di 50. Minim ya? Minim 50. Itu kalau jenis texel. Nah, tapi kalau jenis ini ya wes. Iya, ya kalau jenis ini sudah 100 kilo, ada yang 90 kilo gitu teman-teman. Iya. Itu secara itu terus lanjut Mas setelah itu kita kolonikan teman-teman. Kita koloni. Jadi ini dombanya sudah sehat loh ya. Iya. Jadi betina tadi usia 8 bulan, terus jantan tadi 1,5 tahun atau 1 tahun lebih lah, boleh. Kita koloni dengan 20 betina, 1 pejantan. Kenapa kok 20 betina itu sebenarnya gini. Jadi kita kalau cuma 1 betina, 1 pejantan, kita pelihara 100 hari, habis itu beranak. Beda dengan 20 betina, kan akan dapat anaknya 1. Iya. Waktunya sama, makaninya juga sama, katakanlah seperti itu. Beranaknya cuma 2 paling-palingan karena 1 ekor tok betinanya. Tapi teman-teman kalau 20 itu kurang lebih anaknya kalau 1 ekor beranak 2 itu sudah tinggal ngali aja. Jadi 2 kali 2 jadi 40 anak. Makanya Selawe Farm cepet banget nih. Jadi 1.000 ya. Jadi bisa cepat berkembang ya. Populasinya aja ditambah teman-teman biar nanti beranaknya juga berkelipatannya banyak. Nah, itu untuk breeding. Nah, tadi dikumpulkan periode waktu atau luasan ideal gitu, Mas. Untuk waktu di koloni kurang lebih 35 hari. 35 hari ini insya Allah sudah dapat 2 siklus birahi. Jadi 35. Boleh juga lebih kalau misalnya teman-teman 40 hari biar mantap. Kenapa kok 2 siklus birahi? Barangkali di siklus birahi pertama itu belum dikawini. Ya. Dia mengawini betina lain. Nah, di siklus birahi kedua, betina tadi akhirnya dikawini. Jadi lebih kepastian dia sudah dikawini itu lebih 99,9% sudah terkawini. Jadi 2 siklus birahi. Kurang lebih kita koloni di 35 hari. Setelah 35 hari gimana, Mas? Nah, setelah 35 hari kita cek, amati. Kalau punya alat, kalau kita kan ada alat USG di sini, kita bisa cek kebuntingan ini ada apa enggak. Tapi kalau belum ada,
kita koloni lagi, kita cek lagi. Oh, di koloni lagi ya? Jadi di koloni lagi. Tapi kalau biasanya kalau di koloni kita ini, alhamdulillah 100% bunting setelah waktu di koloni tadi itu. 35 hari, 1/20. 1/20 rata-rata betinanya bunting semua. Misal lebih dari 120 berarti mungkin 100%-nya berkurang ya Mas ya mungkin ya? Iya. Gimana? Kalau Apa hitungan 120 itu? jadi kalau 100 maksudnya 100 1/20 itu Oh, apa? 1/20. Wajib atau enggak sebenarnya syarat secara hitung-hitungan nanti biar teman-teman itu ada labanya. Iya. Tapi kalau cuman melihara 2 atau 3 sebenarnya Ya, nanti nutup operasional itu yang teman-teman akan bingung. Tapi kalau sekedar hobi, sekedar melihara aja ya nggak masalah. enggak maksudnya kalau lebih gimana apa ada pengaruh dengan keakuratan 100% di positifnya gitu loh. Kalau 20 ekor insya Allah akurasi dari sisi kehamilannya semuanya itu bisa. 100% ya? Jadi memang kekuatan satu pejantan untuk 20 betina. Jadi dia sudah kuat untuk menyeimbangkan kawin dengan 20 betina itu. Jadi idealnya Idealnya ya? 20. Kalau cuman betinanya sedikit ya betinanya sudah dikawini pas pejantannya mau kawin lagi kan nggak bisa. Iya. Tapi kalau ada betina lainnya birahi langsung dinaiki lagi, dikawini lagi. Gitu teman-teman. Terus tadi setelah di USG atau sudah positif gimana? Sudah positif, Ya. sudah fix, biasanya kami pindahkan ke blok sendiri. Blok, mungkin kayak di sini. Ya? Ada blok sendiri, pejantan. Kalau misalnya nggak dipindahkan ke blok pejantan tadi, kami pindah ke kandang koloni lain. Oh, jantannya Ya, yang pindah. Terserah itu ya, mau terserah. jantan. Itu mengatasi teman-teman yang punya katakanlah betinanya banyak tapi pejantannya sedikit. Jadi betinanya dibiarkan aja karena sudah positif hamil, Ya. positif bunting, berarti pejantannya kita pindah ke blok koloni lain. Iya. Itu. Jadi secara siklus nanti dalam 1 tahun itu bisa sampai 200 ekoran betina bisa dikawin. Karena gantian 35 hari. Iya, 35 hari. kurang lebih itu. Jadi pejantan tangguh tadi akan mengawini betina-betina tadi itu kurang lebih dalam siklus 1 tahun itu bisa sampai 200 ekor lebih. 200 ekor ya. Terus setelah itu sampai berapa hari di situ? Nah, setelah dia mulai sudah dikawin, kita tunggu kurang lebih teman-teman 5 bulanan. 5 bulan. Itu 5 bulan dihitung dari mana, Mas? 5 bulan itu sebenarnya dari dia start ketika sudah dikawin tadi itu. Oh. Itu sampai nanti dia beranak intinya. Nah, itu tahunnya Jadi pas kawin itu harus ada CCTV berarti, Mas? Atau apa? ya ketika teman-teman mengkolonikan, kalau bisa di list tanggal berapa koloni itu. Oh, tanggal masuk. Di Ya? tanggal masuknya domba, start koloni tadi itu berapa. Nah, itu ditulis tanggalnya. Kan nanti kita space di 35 hari. 35 hari untuk koloni tadi. Sebelum pejantan itu kita pisah. Iya. Nah, itu pencatatannya mulai dari di situ. Jadi kita anggap dia sudah kawin. Oh. Dia sudah kawin di itu tadi. Nah, baru kita space akhirnya kita menunggu untuk 5 bulan sampai beranak. Ya. Jadi kurang lebih 5 bulanan. 5 bulan. Ya proses beranak. Anggap sudah beranak teman-teman misalnya. Nah, cuman di dalam proses kebuntingan tadi jangan lupa nutrisi pakan. Itu. Kalau misalnya ada kemarin kasus kami juga pernah ngalami Ya. pada saat bunting tua itu kita nggak memberikan kayak premix gitu ya Oh, teman-teman. Agak kurang premixnya, terus pakannya juga agak kurang. Efeknya betina ini nanti lumpuh. Artinya dia akan jatuh gitu loh. Malah rugi ya, Mas? Malah rugi. Jadi jangan lupa optimalkan pakan baik di masa hamil muda maupun di masa kebuntingan tua tadi. Jangan sampai dia kekurangan kebutuhannya kan domba tadi itu. Iya, ya. Terus setelah itu kan beranak teman-teman. Nah, setelah beranak ini sebenarnya dia kalaupun beranak biarkan aja di koloni itu. di koloni tadi ya. Nah, kayak tadi di depan kan beranak di satu koloni. Iya. Karakternya domba kalau ada temannya yang beranak, domba lain itu akan menjauh, teman-teman. Jadi berbeda dengan kambing. Kalau kambing mungkin bisa akhirnya nanti keinjek-injek gitu ya. Benar-benar. Tapi kalau untuk domba karakternya setelah kami perhatikan, Iya. satu domba beranak, domba betina yang lain itu akan minggir. Jadi membiarkan dia itu ternyata beranak sampai selesai begitu. Nah, setelah ketahuan beranak, teman-teman, kita pindah ke kandang baterai ini. Nah, kita lihat. Ini kandang untuk setelah dia bersalin atau melahirkan,
Ini belum bersalin ya Mas yang ini ya? Nah, ini belum, tapi sudah bunting tua. Oh. Nah, ini kita pindah aja biar enggak diseruduk-seruduk. Supaya bisa dilihat itu. Ya ini susunya sudah meluandor ini teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini di kandang setelah dia beranak. Ya. Ini kebetulan ada betina Garut. Garut ya, nggak apa-apa Ini kita sebagai contoh. F1 Dorper. F1 Mas. F1 Dorper. Oh ini ya sama bilang Ya. tinggi itu. Kenapa cenderung beranak dua Ya. lebih dari satu? Karena prolifik teman-teman. Prolifik. Garut. Jadi ada tanduknya. Ya. Cenderung beranak lebih dari satu. Nah, ini Garut, betina Garut. Nah, Garut. kita masukkan dia karena anak cempe ini kan tadi masih lemah. Oh iya. Jadi masih lemah. Itu kita masukkan, kita koloni di kandang seperti ini. Jadi kurang lebih ukuran kalau ini 1,5 kali 1,5 kali 1,5 kali 1,5. Persagi ya Mas ya. Ini setelah beranak tadi. Setelah beranak langsung masuk ke sini. Beranak setelah proses pindah ke sini ya. Karena anaknya tadi kan cempe itu kan masih lemah, masih butuh nyusu biar dia lebih fokus. Kita sendirikan aja teman-teman. Nah, di sini kita siapkan memang beberapa blok. Boleh. Di sini ada beberapa blok ketika dia beranak. Jadi kita masukkan ke sini. Ini apa aja Mas yang ini? Kalau di kandang kami ini kami memang sudah membuat sekatan. Iya. Sekatan ini bisa dilepas. Oh. Jadi untuk kandang ketika ada yang beranak kita pasang sekatan ini. Ya. Kalau ini 1,5 kali 1 meter. Ya. Bisa juga 1,5 kali, pokoknya minimal itu 1 meter teman-teman untuk dia bisa bergerak. Tapi kalau untuk domba jumbo usahakan 1,1 meter lebih. Iya. 1,5. Tadi merino ya Mas ya? Nah, ini anak yang merino teman-teman. Beranak 2 ya merino. Anaknya 2. Terus apa lagi Mas? Sambil kita syuting kita itu. Ini Perlakuannya atau apa? perlakuan yang pertama, berapa waktu dia di kandang seperti ini, Iya. di kandang baterai. Nah, itu yang pertama teman-teman. Untuk waktu itu kami terus terang di sini kurang lebih kita gunakan minimal dia sampai cempe itu kuat. Cempe itu kuat untuk dia itu berlari-lari, nyusu, biasa bisa ngejar induknya. Itu kurang lebih waktunya 65 hari. 6 bulan lebih. Iya, 2 bulan lebih. Iya. Anggap 2 bulan setengah lah teman-teman. Jadi dia cempe itu nanti sudah kuat, sudah sehat, sudah bisa memahami induknya. Jadi kalau di koloni dengan indukan lain, anaknya nggak keliru kalau nyusu ke mboknya karena sudah saking kenal dan paham. Gitu. Iya, iya. Berarti 65 hari habis itu di 65 hari setelah itu betina tadi ya. Itu nanti bisa untuk disilangkan kembali. Berarti masuk kandang kawin lagi. Tapi anak akan masih tetap menyusu sebenarnya ke induknya dulu. Masih ngejar susu anak ini. Berarti gitu. Sama anak dan induk dikasih masuk ke kandang pejantan. Jadi ada nanti pejantan. Tapi kalau teman-teman ingin lebih aman ya, sebenarnya kalau ingin lebih aman ya bisa nanti setelah anak itu sudah dilepas sapi. Kalau di sini kita sebenarnya kita lepas sapi, kita berikan crib feed. Jadi makanan untuk cempe-cempe itu, anakan itu. Jadi dia tetap nyusu ke induk, tapi setelah itu sudah selesai. Kalau Jadi, di sini lepas sapi berapa? Berarti usia berapa, Mas? Kalau di sini lepas sapi kita lepas di usia 3 bulan sudah kita lepas karena kita bantu untuk pakan pembantu untuk Jadi 3 bulan baru betinanya dimasukkan ke kandang koloni. Setelah itu baru masuk ke koloni lagi. Kenapa space waktunya 3 bulan teman-teman? Iya. Jadi kok sebenarnya tuh 75 hari. Untuk dia itu anakan ini bisa kuat, terus betina ini juga nanti siap kawin lagi. Iya. Jadi itu kurang lebih kembali rahimnya itu kuat, kembali posisinya sudah kuat, baru kita silangkan lagi. Gitu. Selain itu untuk itu ya Mas, kadang kan bisa mencegah stres di induk dan anak. Betul. Terlalu dini itu. Kalau terlalu dini bisa stres. Untuk cari anak cari. Terus kelamin betina juga mungkin belum siap karena habis melahirkan itu kan butuh proses pemulihan gitu. Ini anak bertiga Mas. Iya. Anak 3 merino semua. Nah, ini sebenarnya sudah dipisah kok dari salah satu tadi. Tapi ini kemarin 2 anaknya. Oh 2. Ini baru beranak lagi ya Mas. Nah ini yang anaknya 2. Kebanyakan merinonya 2 Mas. Iya. Berarti termasuk produktif ya. Produktif lah. Kalau ngomongin produktif kan lebih ke Garut ya. Berarti produktif. Sama ini ada yang paling spesial, paling lumayan.
Ini panda teman-teman. Panda ini. Sebutannya di sini itu anaknya satu. Mirip ya, mirip induknya. Nah itu. Ini kawin apa mas? Maksudnya? Kawin jantan apa ini? Oh, sama. Oh sama. Jenis merino panda juga. Kok lucu. Yang warna hitam pejantannya. Ekornya ada putih, putih, kepala putih. Ya ya. Oh yang ini mas? Sama blok. Oh juga, jadi kayak Juga ini sudah ada yang beranak. Ini kita. Dia sambil jalan aja mas. Betul sambil jalan aja. Tadi setelah dikawinkan lagi ya mas akhirnya? Iya. Jadi tadi kita biarkan 65 hari itu insya Allah cempenya sudah kuat teman-teman. Bisa kita lepas. Tapi kalau ada juga yang 75 hari. Jadi setelah dari situ 75 hari baru disilangkan lagi. Dikawinkan lagi. Ini apa mas? Jangan apa ini? Ini pejantan sama. Oh. Merino. Ini juga kandang koloni ya mas? Kandang koloni, tapi ini yang udah beranak-beranak kita space, kita pisah. Oh, ini dulu satu koloni. Ya, satu koloni. Begitu. Terus ada yang beranak. Ini kurang lebih masih barusan beranak, umur 2 mingguan. 2 mingguan ya mas? 2 minggu. Jadi ini nggak dipindah. Tadi kan sempat dipindah. Ini tetap di sini, cuma tetap di sini. Jadi cuma disekat, pejantannya tetap ada di sini. Ya. Ini insya Allah juga sudah bunting, mungkin nunggu beranak. Nanti di kota gini ya. Tinggal nunggu beranak. Nanti setelah beranak, jangan lupa dimasukkan ke kandang baterai. Ya. Biar dia fokus nyusu anaknya, induknya. Kalau makan, pakannya nggak direbut sama teman-temannya juga. Iya. Ada crib feed. Nah ini pakanan, ngenalan pakan untuk cempe. Crib feed ya. Nanti kita buatin videonya aja ya mas. Ya wis kita buat videonya aja. Kita lebih breeding dulu. Ya. Terus yang ini apa mas? Apa ini sapian? Yang ini? Nah ini masih apa? Darah masih. Oh yang pemilihan tadi ya, yang pejantannya ini abu-abu ini. Kayak harapannya anaknya kok model-model semi panda. Tetap kandang koloni ya mas? Iya kandang koloni. Berarti ya ini yang usia 8 bulan ya, betinanya 8 bulan ditambah sama pejantan. Iya. Kurang lebih siklusnya seperti itu. Setelah anak lepas sapi, kalau anak itu jantan mau kita jual. Sudah bisa teman-teman, kalau kami di sini jual di usia 4 bulan ke atas. Jadi 4, 5 bulanan kita sudah jual. Gitu. Bocoran aja sampai berapa mas? Jadi mesti aku di sini nih sebenarnya untuk jual beli sudah tak buatin channel sendiri. Tapi kadang wawancara ndak lengkap, nggak kasih harga untuk bocoran anak-anak mas. Teman-teman nggak protes nanti ya, protes terus ya aku. Kalau bocoran anakan yang jenis apa ini? Yang karena temanya merino ya waktu ini ya. Ya merino ini kemarin kita usia umur 4 bulan itu sudah kita buka harga di 8 juta. Tuh teman-teman ya wes gue saat tanya ini. Dan itu pun jantan teman-teman. Super ya? Yang betina super. Kuota super ya mas? Super. Yang betina belum kita itu masih itu kemarin itu kita buka di usia 3 bulan tuh ada yang sudah mau inden. Selak ke susu ya mas? Minta harga 8 juta. Ya ini sementara ini kalau nanti kepingin merino bisa hubungi Slawe Farm. Langsung. Nanti hubungi saya, bingung saya. Saya tidak punya ya. Terus, mungkin tambahan sedikit ya mas. Dengan siklus seperti itu bisa berapa kali sih mas? Ideal tujuan yang dicapai? Kalau ini tentang berapa kali beranak? Interval beranaknya sampai berapa kali? Mungkin kadang kayak 2 tahun berapa kali? Kalau sebenarnya normalnya betina itu kan bisa kita gunakan sampai 8 tahunan. Oh betul 8 tahun. 8 tahun untuk produktifnya lah. Ya. Cara ngukurnya bisa juga dengan biasanya dia beranak di laktasi 1 beranak 1. Ya. Laktasi 2 dia beranak 2, laktasi ketiga dia beranak 3. Beranak 2. Nah, ternyata tiba-tiba di laktasi kelima dia beranak 1. Nah, ini berarti performance-nya itu bisa, maksudnya kan ada penurunan begitu. Yeah. Nah, itu mungkin bisa untuk diafkir biasanya. Nah, tapi teman-teman kalau betina ini masih 8 tahun, 9 tahun itu masih bisa produktif dilihat dari itunya tadi, perkembangannya juga gitu. Kalau secara sistem itu dengan tadi dilokir-lokir umur segini 35 hari, 5 bulan, 75 hari. Itu selama 2 tahun dia beranak berapa kali?
Kalau selama 2 tahun dia beranak 3 kali. 3 kali ya. Nah, itu berarti sama teori sama itu semua. Secara jadi normalnya kalau interval ya, Ya interval nanti. 2 tahun targetnya beranak 3 kali. 2 tahun 3 kali beranak itu teman-teman sudah top, sudah benar di jalur yang tepat. Iya. Gitu. Oke teman-teman, mungkin dulu ya Mas Deka ya. Siap. Cara breeding dari awal sampai beranak pinak sebanyak ini juga. Semoga bermanfaat. Nanti bila ada kurangnya bisa ditambahin ya Mas ya. Ya, Atau siap. bila saya ada salah kata saya mohon maaf. Saya tutup dulu, akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.